Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu konsep pembelajaran IPA kelas rendah, jadi konsep pembelajaran IPA kelas rendah yaitu hakikat pembelajaran IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan ya guys. Jadi hakikat pembelajaran IPA terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. IPA sebagai produk. Apa itu IPA sebagai produk? IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dan para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta-fakta, data, konsep, prinsip, dan teori. Jadi hasil yang berupa fakta yaitu kegiatan empiris berdasarkan fakta, sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik dalam IPA. Jadi fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya air membeku dalam 0 derajat Celcius. Konsep IPA. Konsep IPA merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang hubungannya satu dengan yang lainnya. Misal, makhluk dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berupa bila observasi baru dilakukan. Sebab prinsip bersifat tentatif belum pasti. Misal udara yang dapat dipanaskan memuai adalah prinsip yang menghubungkan konsep udara panas pemuaian, artinya udara yang memuai jika udara tersebut dipanaskan. Alam. Teori ilmiah adalah merupakan kerangka yang lebih luas dan fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misal, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi dalam proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 bagian yang diantaranya yang pertama, observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Kedua, prediksi. Prediksi yaitu perkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang dapat pada data yang diperoleh. Ketiga,
Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Keempat, merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Kelima, mengendalikan variabel yaitu menggunakan variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Keenam, hipotesis yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. Ketujuh, kesimpulan yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. Ketiga atau terakhir, IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Menurut Winne Herley dan Heodro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak berputus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri, ataupun sikap ilmiah yang lain muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik adalah jujur, teliti, cermat.